شريك له وأشهد أن محمدا رسوله وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى اللهم محمد. صل على محمد اللهم وآل صل على محمد. محمد اللهم وآل صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد. صل على عجل محمد فرج وآل معلوم الجن والإنس والأول والآخرين. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan malam ini. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan surat Qaf, surat yang ke-50. Pertemuan yang lalu hari Senin kita sudah mulai dari ayat 1 sampai 10. Pada malam ini kita akan lanjutkan ayat 11 sampai 20. Kita akan masuk ke screen untuk membaca, mentadarusi dan mentadaburi surat Qaf ayat 11 sampai ayat 20. Ini Ustadz kita siapa yang ada? Ustadz Syafi'i. Afwan Ustaz, ana di luar. Oh, lagi di luar Ustaz. Ustaz Syafi'i Afwan. apa? Di luar. Lagi di luar Ustaz. Ada Ustaz. Afwan Ustaz. Ustaz Wahyudin juga ada Ustaz. Baik. Karena Ustaz Syafi'i Saleh di Singapura ternyata berada di luar ruangan, maka kita persilakan kepada Ustazina Ustaz Wahyudin Wahid untuk memandu kita membaca, mentadarusi kitab suci Al-Quran, surat Qaf, surat yang ke-50, ayat 11 sampai 20. Kepada Ustazina Ustaz Wahyudin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajil faraj. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan tadarus kita pada malam hari ini. Kita masuk ke surah Qaf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi balladatan maita. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi Kadzalikal khuruj. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم
تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وأصحاب الأيكة وقوم كل الرسل وعيد أفعينا بالخلق الأول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
Rasulillah wa alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa anjil faraj. Bapak Ibu sekalian, kita haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustazina Ustaz Wahyudin B. Wahid. Semoga Allah SWT senantiasa memelihara beliau sehingga selalu bersama dengan kita di majelis ini. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga Allah SWT melihat Bapak Ibu sekalian dengan pandangan sebagaimana Allah memandang para nabi, rasul, dan orang-orang soleh lainnya. Cuma sekalian kita teruskan surat Qaf kita, surat yang ke-50. Surat Qaf ini artinya huruf Qaf, jadi Qaf ini adalah huruf Qaf. Turunnya di Mekah, makanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 45 ayat. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah sampai di ayat 10. Di ayat 10 ini Allah SWT berbicara tentang bagaimana Allah memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita kebutuhan kita untuk hidup. Jadi kita ini hidup. Hidup ini artinya ada pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jadi tanda hidup itu ada pertumbuhan. Jadi kalau misalnya jiwa manusia tidak tumbuh dari waktu ke waktu, ya hakikatnya mati. Karena tanda tumbuh itu adalah berubah terus-menerus. Keluarnya sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama, itu namanya tumbuh. Jadi kalau lama terus-menerus, dia tidak tumbuh. Jadi nanti kita akan temukan istilah-istilah al-khuruj di dalam ayat ini. Kita juga akan menemukan nanti di ayat ini tentang urat leher, hablul wurud. Kenapa urat leher jemaah sekalian? Allah berada di antara dua urat leher kita. Di antara urat leher itu ada namanya tenggorokan. Tenggorokan itulah yang merupakan pipa, jalur masuknya kehidupan. Dan dari situ juga lah keluarnya isi benak manusia. Melalui tenggorokan manusia makan dan minum sehingga kemudian terjadi tadi pertumbuhan fisik, biologis. Tetapi dari tenggorokan juga lah manusia mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, dengan lafaz-lafaz. Dan nanti kita akan temukan di dalam ayat-ayat yang kita akan bahas ini. Terakhir di ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wan nakhlah, dan pohon kurma. Di pohon kurma basiqatin, yang tinggi, menjulang, basiqat. Laha, pada pohon kurma itu tal'un nadid, memiliki mayang yang bersusun-susun sehingga kemudian buahnya banyak seperti yang gambar kita lihat tadinya. Jadi pohon kurma ini serumpun semuanya dengan pohon atau mirip semuanya dengan pohon kelapa sawit, bahkan dengan kelapa juga. Cuma kalau kelapa kan buahnya besar-besar, kalau kelapa sawit buahnya kecil-kecil, mirip tadi dengan kurma. Nah, jadi cuma sekali bahagia ini Allah satu pohon berikan banyak sekali buah. Satu pohon artinya tadinya satu biji, tapi dari satu biji buah pohon itu lalu kemudian melahirkan buah yang bertandan-tandan, yang bersusun-susun. Satu kali berbuah, baru satu tandan. Belum lagi dengan dalam satu kali berbuah bisa puluhan tandan, bisa puluhan mayang yang bersusun-susun, yang melahirkan buah yang dimakan oleh manusia. Untuk apa Allah memberikan itu semuanya? Sebagai rezeki. Gimana sekalian berbahagia, begitu juga dengan padi. Padi juga kita lihat ditanam satu, lalu kemudian keluar banyak nanti biji padi. Kita lihat juga sekalian berbahagia orang-orang para petani ini, ya, yang oleh sebagian orang di kota dianggap sebagai suatu profesi yang di bawah. Tetapi jemaah sekalian mengertikah kita, kalau bukan karena mereka kita tidak bisa hidup. Karena yang masuk melalui tenggorokan kita nantinya itu adalah diantaranya adalah makanan. Inti makanan kita kalau di Asia Tenggara adalah beras, nasi. Di tempat lain adalah gandum misalnya. Tetapi itulah makanan pokok kita, makanan inti kita. Yang dengan itu kemudian kita bertumbuh tadi. Keluarnya yang baru dari yang lama. Lahir pertumbuhan terus-menerus. Tetapi supaya yang baru keluar dari yang lama, harus ada pasokan makanan.
dan apa yang mereka para petani ini lakukan adalah merupakan bahan dasar, bahan pokok dari pertumbuhan kita manusia. Rizqan, dan itu adalah rizki kata Allah. Jadi rizki itu adalah untuk kehidupan kita. Jadi rizki kita itu artinya sesuatu yang kalau kita dapatkan, kita konsumsi, akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan atau keluarnya sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama. Sel yang lama mati, muncul yang baru. Biji tadi yang lama, kemudian keluar biji yang baru. Begitu seterusnya ke atas. Allah memberikan itu sebagai rezeki bagi kita. Rizqan lil ibad. Cobalah lihat Bapak Ibu sekalian. Allah mengatakan rizqi lil ibad kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Secara bahasa ibad ini secara umum artinya hamba, abad. Tapi kalau kita baca dalam beberapa ayat Al-Quran, abad atau bentuk jamannya ibad itu adalah bentuk khusus. Contohnya misalnya orang yang berpuasa, yang dengan berpuasanya itu kemudian mencapai derajat takwa kembali kepada fitrahnya, disebut dengan ibad yang kita bahas pada waktu Ramadan kemarin. Wa idza sa'alaka ibadi, itu ibad. Wa idza sa'alaka ibadi, ibad itu adalah bentuk jamak dari abad. Di surat Al-Furqan, wa ibadur rahman, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Begitu juga misalnya kita lihat kata abad. Subhanalladzi asra bi abad. Nah, abad itu tunggalnya, bentuk jamaknya adalah ibad, berarti sebetulnya tujuan Allah menciptakan semuanya itu, rezeki ini adalah supaya orang menjadi hamba kepadanya. Maka kemudian kalau menikmati rezeki itu, lalu orang itu tidak menjadi hamba kepada Allah, pada dasarnya telah keluar dari tujuan penciptaan. Dan siapa yang keluar dari tujuan penciptaan, bukan hanya nanti di akhirat menderita, tetapi di dunia telah menganiaya diri mereka sendiri. Menganiaya jasmanianya, menganiaya juga batinianya. Maka Allah mengatakan rizqan lil ibad wahyaina bihi. Dengan rizki itu kami menghidupkan, kata-kata menghidupkan. Dari mana? Dari rizki ini. Rizki ini lahirlah kehidupan di sini. Ya. Wahyaina, kami hidupkan. Bihi, dengan rizki tersebut. Baldatan mayitan, tanah yang tadinya mati. Tanah yang tadinya mati, jiwa juga yang tadinya mati Allah hidupkan dengan rezeki itu, karena dengan makan kita kemudian berpikir belajar, lalu kemudian kita mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan tentang ketuhanan adalah puncak pengetahuan untuk menjadi abad. Rizqan lil ibadi wahyaina bihi baldatan mayitan. Baldatan, tanah yang tadinya mati. Kadzalikal khuruj, begitulah al-khuruj. Kata-kata al-khuruj di sini kita artikan secara umum. Ya. Apa itu al-khuruj? Ya, keluarnya tadi yang baru dari yang lama. Karena kalau keluarnya yang baru dari tidak ada, itu penciptaan pertama, fitrah. Seperti Allah mengatakan kun fayakun, itu pertama kali. Tapi ketika sudah tercipta tadi misalnya pohon kurma yang ada sekarang memang baru, tapi muncul dari pohon kurma sebelumnya, yaitu buahnya. Mangga sekarang adalah mangga yang baru, tapi keluar dari buah mangga sebelumnya. Sawit sekarang adalah keluar dari buah sawit sebelumnya. Begitulah seterusnya. Jadi keluarnya sesuatu yang baru dari yang lama, al-khuruj. Dan ini bukan hanya berlaku secara fisik, biologis, tapi juga berlaku antara dunia dan akhirat. Jadi pada saat kita nanti di akhirat, itu adalah al-khuruj, keluarnya yang baru, kehidupan baru dari kehidupan lama di dunia ini. Sebagaimana kehidupan dunia kita, keluarnya kita dari rahim ibu kita, al-khuruj juga. Jadi kita di dunia ini hidup, khuruj dari mana? Keluar dari perut ibu kita, dari rahim ibu kita. Dari rahim ibu kita keluar dari mana juga? Keluar dari alam nabati namanya, alam tanah. Masuk ke dalam rahim ibu kita, itu keluar. Kemudian keluar lagi ke alam dunia, nanti keluar lagi ke alam berikutnya, alam barzakh, keluar lagi. Begitulah seterusnya. Maka doa kita adalah Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami. Karena kalau ada keluar, berarti ada juga masuk. Artinya, keluarnya tadi kita dari alam nabati, alam sel,
masuk ke dalam rahim ibu kita kan berarti masuk juga, keluar, masuk. Begitu juga ketika kita keluar dari rahim ibu kita masuk ke alam dunia. Ketika kita keluar dari alam dunia, kita masuk ke alam barzah. Ketika kita keluar dari alam barzah, masuk ke alam akhirat. Maka kita berdoa, ya Allah, akhrijni mukhraja sidq. Keluarkanlah aku dengan cara keluar yang bagus. Adkhilni mudkhala sidq. Masukkanlah juga aku dengan cara masuk yang baik. Masukkanlah aku nanti ke alam barzah dengan cara masuk yang baik. Jangan sampai melahirkan derita. Keluarkanlah aku dari dunia dengan cara keluar yang baik. Nah, ini berlaku pada pertumbuhan. Baik pertumbuhan secara fisik, juga perubahan dari satu alam kepada alam berikutnya. Kadzalikal khuruj, begitulah al-khuruj. Begitulah juga nanti kita dibangkitkan di akhirat. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, apa yang terjadi di alam materi, alam batin, alam non materi, itu sebetulnya kita bisa pelajari fenomenanya di alam materi. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah selalu mengingatkan kita dengan umat-umat sebelumnya. Supaya apa kira-kira jemaah sekalian? Jangan sampai kita mengulangi mereka. Mereka pernah membangun peradaban-peradaban, tetapi kemudian peradaban itu mereka tinggalkan. Peradaban itu pada zamannya adalah peradaban yang canggih. Ini kita lihat pada zamannya Nabi Nuh, kaum Nuh. Tapi apa yang terjadi setelah kaum Nuh? Setelah air bah datang, semua mereka yang tadinya menentang kebenaran, tenggelam. Habis, musnah. Tidak ada yang tersisa. Kecuali mereka yang bersama dengan Nabi Nuh di atas bahtera Nabi Nuh. Begitu biasanya kaum Samud. Kaumnya Nabi Saleh. Kita lihat mereka membuat pahatan-pahatan di gunung-gunung dipahat seperti ini. Ya. Tetapi pada saat itu tentu ini ada suatu pekerjaan luar biasa. Begitu orang datang ke sini, pada saat itu orang kagum luar biasa. Gunung batu yang besar seperti ini dipahat-pahat dengan pendekatan yang sangat artistik, ya. Penuh nilai-nilai estetika. Tapi di manakah sekarang penghuninya sudah tidak ada? Mereka telah meninggalkan alam dunia, keluar dari alam dunia dan masuk ke alam barzakh. Begitu juga dengan kaum Ad. Sebelah kanan ini kaum Ad. Mereka juga buat peradaban seperti ini. So bisa mereka bikin kolom-kolom seperti ini. Begitu juga kita lihat kaumnya Fir'aun, bangsa Mesir pada saat itu. Kita lihat bagaimana Fir'aun ya ditandu di atas dengan mewahnya, menunjuk saja kepada sesuatu, tapi pada akhirnya berakhir di tengah lautan di sini. Ya. Begitu juga dengan kaum Lut. Bagaimana kaum Lut menentang Nabi Lut, seakan-akan mereka itu adalah segala-galanya, kehidupan adalah segala-galanya. Tapi begitu mereka dilontari dengan batu-batu yang membara, mereka semuanya binasa seperti ini. Dimasukkan serba bahagia. Allah berfirman, kadzabat qablahum. Sebelum Nabi Muhammad kita telah didustakan sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya. Kaum Nuhin. Kadzabat qablahum. Sebelum Nabi datang, kaumnya Nabi Nuh sudah mendustakan Nabi Nuh. Begitu ya Ashabur Rasi. Apa itu Ashabur Rasi? Kita lihat Samud dulu. Kalau Samud ini kaumnya Nabi Saleh tadinya. Tapi apa itu Ashabur Ras? Mari kita lihat di sini. Ya. Ini adalah diperkirakan sebagai wilayahnya bangsa Ras, kaum Rasim. Ini antara ini adalah Jazirah Arab sekarang dengan sini nih sampai Azerbaijan, sampai di sana nih. Ini adalah daerah-daerah sekitar ini sekarang adalah Iran, Irak. Sampai ke utara sana. Sampai kita lihat berbatasan dengan Laut Hitam di sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, bangsa yang besar pada saat itu. Sekarang saja di sini yang kita lihat kuning di sini ada 3 negara sekarang di sini. Bahkan bukan 3 negara, banyak di sini Teluk ada berapa? Di sini ada Saudi, di sini ada Yaman, di sini ada Oman, di sini ada UAE, di sini ada Qatar dan sebagainya. Jadi berapa banyak negara di sini. Begitu juga di sini sekarang. Ya. Di sini ada Kuwait dan sebagainya. Sini ada Irak, ada Iran. Nah, banyak negara sekarang di sini. Pada saat itu, sebuah bangsa besar namanya kaum Ras. Jadi ini adalah sebuah peta dari lokasi Ashabur Ras menurut beberapa cendekiawan Muslim. Apa itu kaum Ras? Menurut hadis yang sangat panjang dari penjelasan Ali bin Abi Thalib. Menurut penjelasan yang panjang dari Ali bin Abi Thalib.
mengenai Ashabur Ras. Jadi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan kaum Ras adalah sebuah kaum. Ini kita ambil dari Wikipedia berbahasa Indonesia. Ya, biar kita semuanya bisa mengaksesnya. Ya. Jadi kaum Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanubar yang diberi nama Syah Dirah, secara bahasa memiliki arti raja pohon. Syah ini kan bahasa Parsi raja. Raja pohon. Dikatakan bahwa yang pertama kali menanam pohon itu adalah Yafid bin Nuh. Jadi putra Nabi Nuh yang ikut di atas perahu Nabi Nuh. Jadi tidak semua putra Nabi Nuh tidak ikut, cuma satu. Pasca badai topan di tepian Matahari setelah perahu Nabi Nuh mendarat, maka mereka membuat peradaban di tepian sungai mata air. Mata air tersebut dikenal dengan sebutan Roshan Up. Roshan Up. Kaum Ras memiliki 12 desa. 12 desa. Jadi dari dulu angka 12 selalu dipakai. Kaum Ras ini memiliki 12 desa yang makmur di tepian sungai yang dinamakan Sungai Ras. Jadi Ras ini nama sungai tadinya. Nama sungai karena orang dulu bikin peradaban kan di tepi yang ada airnya. Desa-desa tersebut bernama Oban, Odar, Dai, Bahman, Isfan, Farhadin, Ordi, Dasyat, ya ini Khordat, Murdat, ini bahasa-bahasa Parsi, Tir, Mihir, dan Syahriwar. Kemudian nama-nama desa tersebut oleh bangsa Persia dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan mereka. 12 bulan juga. Jadi bulannya Persia 12 bulan, bulannya Syamsia menggunakan bulan matahari atau Al-Masih itu adalah 12 bulan juga. Bulannya Qomariyah, bulannya Zulhijjah apa namanya? Hijriyah juga menggunakan 12 bulan. Selalu 12. Jadi angka 12 ini dari dulu dipakai terus-menerus. Jadi pasti Allah menyimpan rahasia di sana. Penduduk desa tersebut menanam pohon sanubar di setiap desa. Mereka mengairinya dengan irigasi yang berpusat di pohon sanubar tersebut. Mereka juga mengharamkan diri untuk minum dari air tersebut, baik untuk diri mereka atau ternak mereka. Mereka membuat aturan siapa yang meminumnya maka akan dibunuh. Artinya apa? Kesimpulannya mereka telah mensakralkan pohon tersebut, mengkeramatkan sehingga pohon tersebut lebih mulia daripada kebenaran. Kebenaran ditolak demi pohon tersebut. Maka ketika Nabi datang bawa kebenaran, Nabi ditolak demi menerima sakralitas pohon tersebut. Mereka membuat aturan siapa minumnya maka akan dibunuh. Mereka meyakini bahwa pohon sanubar tersebut dianggap sebagai hayat al-ilahiyah, ya hayatnya Tuhan, kehidupannya Tuhan. Coba, maka terlarang bagi siapapun untuk mengambil kehidupannya. Nah, jemaah sekalian, kita kembali ke ayat tadi. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur ras. Jadi kita sudah tahu ashabur ras ini. Wa adun wa fir'aun, begitu ya kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Kaum Samud tadi kaumnya Nabi Soleh. Wa fir'aun, ini adalah kaumnya Nabi Musa. Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Yang artinya kepadanya Nabi Musa datang, Allah diutus Allah untuk berdakwah. Wa ikhwanu Lutin, dan saudara-saudaranya Lut. Ingat jemaah sekalian, ini menggunakan kata ikhwanu Lutin. Kenapa? Karena Lut ini kan pendatang di negeri itu. Di Sodom dan Gomora itu Nabi Lut pendatang. Aslinya Nabi Lut datang dari Irak, dari daerah namanya Ur, di pinggir Babilonia. Lalu kemudian diusir setelah Nabi Ibrahim tidak terbakar, bersama dengan Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Lalu kemudian Allah menugaskan Nabi Lut melalui Nabi Ibrahim untuk datang ke Sodom dan Gomora, maka disebut dengan ikhwanul Lutin, saudaranya Nabi Lut. Mas Kaiser bahagia, kita lihat lebih jauh tentang kaum ras ini tadinya. Ya, sebelum kita bicara kaum Tubak misalnya, nanti di belakangnya ada juga kaum Tubak, kaum ras. Mari kita nonton sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, pada saat itu terdapat suatu kaum yang memiliki wilayah yang sangat subur dan hidup makmur. Kaum tersebut adalah kaum Madyan.
Penduduk Madyan juga terkenal pintar dalam berdagang. Pertanian dan perdagangan yang dilakukan penduduk Madyan membuat mereka hidup makmur. Namun sayang, dalam hal urusan ibadah, mereka meninggalkan ajaran yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Al-Aikah, yaitu nama sebatang pohon besar dengan cabang dan ranting yang rimbun. Burung-burung pun banyak yang mendatangi pohon yang dikeramatkan penduduk Madyan tersebut. Mereka beranggapan bahwa kemakmuran hidup yang mereka dapatkan adalah kemurahan Al-Aikah, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, akhlak kaum Madyan kian tercela. Mereka membenarkan penipuan, perampokan, bahkan pemerkosaan. Mereka tak lagi punya kejujuran dan hati nurani terhadap sesama manusia. Al-Aikah sesungguhnya tidak berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Burung-burung yang berdatangan dan hinggap di Al-Aikah juga burung-burung biasa. Ia mengoceh karena memang begitulah perilakunya, bukan karena diperintahkan Al-Aikah. Kerusakan akhlak dan tauhid yang demikian parah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shu'aib alaihissalam untuk menyadarkan kaum Madyan. Nabi Shu'aib yang keturunan Nabi Lut dengan suara lantang mengingatkan kekeliruan kaum Madyan tersebut. Nabi Shu'aib menyuruhkan agar penduduk Madyan meninggalkan penyembahan kepada Al-Aikah dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah baik-baik, bukankah kalian dulu hanya berjumlah sedikit? Perhatikanlah baik-baik pula bagaimana akhir hidup bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Untuk itu, tinggalkanlah Al-Aikah dan sembahlah Allah, kata Nabi Shu'aib alaihissalam. Kami tidak gentar dengan ancaman tersebut dan tetap akan menyembah Al-Aikah, kata seseorang pemimpin Madyan. Mendapati kekerasan hati dan penolakan penduduk Madyan, Nabi Shu'aib alaihissalam lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, karena Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Doa Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib beserta pengikutnya bergegas meninggalkan daerah Madyan setelah mendapatkan kepastian agar segera datang azab. Akhirnya, azab Allah kepada penduduk Madyan pun datang. Wilayah Madyan diguncang gempa maha dahsyat. Tidak hanya itu, penduduk Madyan didera dengan udara panas selama 7 hari 7 malam. Panas yang sangat menyengat. Meski mereka telah berusaha sekuat tenaga menanggulangi udara panas itu, usaha mereka tetap gagal. Tak lama kemudian, muncullah awan hitam dari langit. Penduduk Ashabul Aikah bersuka cita karenanya. Namun, ternyata yang datang bukanlah air hujan, melainkan hujan api dan bara yang menyala-nyala. Dalam waktu singkat saja, seluruh penduduk Madyan mati mengenaskan karena kekafiran serta kemusyrikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya azab Allah sesungguhnya bukan karena keinginan Allah menyiksa mereka, tetapi semua itu karena kaum Madyan ingin menyiksa dirinya sendiri dan tidak mau bertobat. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, itu tadi Ashabul Aikah, bukan Ashabul Ras ya. Ashabul Ras tadi kita sudah lihat adalah kaum, boleh dikatakan kaum pertama setelah Nabi Nuh selamat. Kaumnya Nabi Nuh selamat dari banjir bah, kemudian membuat pemukiman. Pemukiman itu adalah sekitar Irak dan Iran sekarang. Lalu kemudian berkembang, lalu kemudian nanti muncul juga satu kaum setelah Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan ini adalah tidak lama setelah Nabi Ibrahim, yaitu kaum Madyan. Kita tahu ada juga mengatakan bahwa Madyan ini sezaman dengan Nabi Musa. Karena kita tahu bahwa Nabi Musa itu datang ke Madyan dan menikahi salah satu putri daripada, ada yang mengatakan putri daripada Nabi Syuaib. Dan tadi kita dengarkan Ashabul Aikah adalah kaumnya Nabi Syuaib. Kalau Ar-Ras tadi adalah sungai yang mendatangkan air yang bening. Lalu kemudian kalau Ashabul Aikah, Aikah adalah pohon besar yang mereka sakralkan. Kesimpulannya mereka telah memuja makhluk, entah itu sungai, entah itu pohon-pohonan, bahkan entah itu manusia seperti nanti Fir'aun. Seraya mereka menolak kebenaran. Ketika Nabi Rasul datang kepada mereka menyampaikan kebenaran, mereka menolaknya dengan keras. Mereka lebih baik mati mempertahankan pohon dan sungai mereka daripada menerima apa yang datang daripada sang Nabi. Bahkan nanti sang Nabi mereka usir, bahkan ada di antaranya mereka bunuh. Washabul Aikah, begitu juga dengan Ashabul Aikah. Ashabul Aikah tadi. Jadi Al-Aikah ini adalah pohon yang sangat besar. Wa qaum Tubain, ini kaum Tuba. Siapa ini kaum Tuba? Kita pernah pelajari surat Ad-Dukhan. Ini muncul dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 37 dan surat Qaf ayat 14. Kita kembali dulu ke surat Ad-Dukhan, kita lihat di sini. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan berbicara tentang Tuba.
Ini adalah bendungan Ma'rib, ya. Bendungan Ma'rib, peninggalan kaum Tuba di Yaman. Ya. Lalu kemudian nantinya Allah berfirman, ahum khairun am qaum Tuba. Apakah mereka yang lebih baik? Yaitu orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi yang lebih baik ataukah kaum Tuba? Kaum Tuba ini adalah bangsa yang jauh lebih besar daripada bangsa Quraisy. Tetapi kaum Tuba juga nantinya dibinasakan. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, ahlaknahum, kami membinasakan mereka. Innahum kanu mujrimin. Kenapa? Karena mereka adalah mujrimin. Ini kita bahas dulu di dalam surat surat kita bahas di dalam surat Ad-Dukhan. Jadi sekarang kaum Tuba kita temukan lagi dalam surat Qaf ayat 14. Washabul aikati wa qaum Tubaim kullun kadzabar rusul. Semuanya itu adalah mendustakan rasul. Jadi disebutkan dalam Al-Quran karena mereka mendustakan kebenaran, mendustakan manusia suci. Ar-Rusul adalah bentuk jamak daripada Ar-Rasul, mendustakan rasul-rasul. Rasul itu siapa? Manusia suci, insan kamil yang dipilih oleh Allah SWT untuk mewakili Allah sampai kepada kita. Maka ketika mereka menolak Ar-Rasul, ataukah mereka menolak misalnya manusia suci, hakikatnya menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Fahaqqa wa'id, maka mereka mendapatkan apa yang dijanjikan, apa yang Nabi janjikan kepada mereka, apa yang Rasul janjikan kepada mereka, bahwa kalau kalian menentang Rasul, menentang saya, menentang kebenaran yang aku bawa, maka kalian akan ditimpa oleh petaka. Maka ketika mereka mendustakan Rasul-Rasul yang datang kepada mereka, baik itu pada kaum-kaum sebelumnya seperti Ashabul Rasi tadinya, atau ke Ashabul Aika, atau ke Ashabul Tuba, atau ke kaum Tuba, ataukah kita lihat juga kaum Samud, kaum Ad, dan sebagainya, semuanya kemudian ditimpa oleh apa yang Allah janjikan kepadanya melalui Rasul, bahwa kalau mereka menolak kebenaran akan berakhir dengan malapetaka yang sangat besar. Untuk apa Allah mengulang-ulang ini? Supaya manusia di seluruh penjuru dunia benar-benar menerima pesan Allah melalui Rasul. Karena bumi ini bukan milik kita, bahkan hidup kita bukan milik kita. Bumi ini adalah miliknya Allah dengan memberikan tadi rezeki untuk kita. Bahkan kita sendiri bukan milik kita. Menjadi manusia bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia menjadi manusia, lalu kemudian meninggalkan Allah sebagai penciptanya, maka terjadilah kedurhakaan. Manusia berbuat semena-mena di muka bumi. Pendekatan-pendekatan yang dianut oleh manusia adalah pendekatan menguasai yang lain. Orang menyebutnya dengan istilah kata-kata delom-parlom. Satu manusia menjadi serigala terhadap manusia yang lain. Homo homini lupus. Jadi, kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Manusia adalah serigala terhadap manusia yang lain. Ya, kita sudah lewati tadi ini. Sekarang kita lihat pindah ke sini. Ya. Ayat 15 daripada surat Qaf. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ilustrasi yang bagus ya. Ini adalah manusia yang melukis. Kalau kita lihat kan ini lukisannya benar-benar seperti asli bumi. Manusia melukis. Najib Mas Kanser bahagia. Jadi yang namanya lukisan itu dari mana? Dari tinta. Tapi kalau tinta saya tidak ada, dari pena. Tapi kalau pena saya tidak ada tintanya, tidak bisa. Jadi ada pena, ada tinta keluar sini mengalir. Tapi pena, tinta dan pena kalau tidak ada tangan di sini yang menggoreskan pena ini ke kanvas, maka tidak akan terbentuk lukisan. Najib Mas Kanser bahagia. Ketika terbentuk lukisan ini, kita tidak ada lagi tangan ini. Bahkan kita tidak melihat lagi daripada pena ini. Najib Mas sekalian, kita lupa kalau ada pena, ada tangan yang menggerakkan pena, menciptakan tulisan, lukisan. Begitulah kurang lebih Allah SWT menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta menggunakan kata-kata biyadaya, dengan tanganku. Dengan mengatakan kun fayakun. Tidak mungkin ada lukisan terlukis dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian tidak pernah melihat dalam hidupnya lukisan terlukis dengan sendirinya. Ada lukisan yang indah pasti mencerminkan keindahan pelukisnya. Kalau ada lukisan pasti ada pelukisnya. Kalau lukisan saja ada pelukisnya, bagaimana mungkin alam semesta yang begini ruwet,
yang begini canggih, yang begini sophisticated, lalu kemudian orang berkata bahwa alam semesta tercipta dengan sendirinya. Alam semesta tidak ada Tuhannya. Sedangkan kita saksikan di sekalian, lukisan saja ada tangan yang melukiskannya. Walaupun kita tidak melihat lagi tangan tersebut. Begitulah juga dengan kehidupan ini. Afa'aina bil khalqil awal. Afa'aina. Apakah mungkin kami lemah pada penciptaan yang pertama? Artinya bahwa karena Allah ini adalah bukan materi, bukan benda, tidak mengenal istilah lelah, letih, lesuh. Dalam ayatul kursi dia katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Tidak tertimpa padanya letih dan tidak mengantuk. Maka Allah bertanya, apa mungkin Tuhan yang tidak terikat oleh benda-benda, yang sempurna itu, yang tidak berkekurangan dan tidak berkelebihan. Sempurna itu artinya tidak lebih dan tidak kurang. Lalu kemudian merasa lemah, letih. Jawabannya tentu tidak mungkin. Dalam bil khalqil awal, pada penciptaan yang pertama. Apa penciptaan pertama? Penciptaan di alam dunia ini. Penciptaan alam materi ini. Allah menciptakan kita, lalu kemudian Allah menciptakan pada kehidupan berikutnya. Kita sekarang tercipta sebagai manusia karena sudah ada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon ada karena ada air. Air ada karena ada bumi. Bumi ada karena ada semesta. Semesta ada karena ada Dia yang berkata kun fayakun. Maka Allah mengatakan itu dengan al-khalq al-awwal. Balhum, tetapi sayangnya manusia itu fi labsin. Mereka menerima adanya penciptaan yang pertama. Manusia mengakui, tidak ada manusia manapun yang tidak mengakui adanya dirinya. Mereka tidak mungkin tidak mengakui adanya alam semesta tempat dirinya hidup. Tetapi banyak di antara manusia yang masih labesin, masih ragu-ragu pada penciptaan yang baru. Min khalqin jadid. Dari penciptaan yang baru. Khalqin jadid. Ini yang kita katakan tadi, ciptaan yang baru keluar dari yang lama. Jadi pertumbuhan itu adalah ketika ada yang baru keluar dari yang lama. Itu terjadi proses penciptaan terus-menerus. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan Allah itu adalah tidak pernah tidak sibuk. Selalu fi sya'n, selalu dalam kesibukan itu Allah SWT. Kenapa? Karena proses penciptaan berlangsung terus-menerus. Bahkan ketika kita meninggal dunia, disebut dunia ini sebagai al-awwal, dan kemudian pada berikutnya kita akan bangkit kembali dalam kehidupan yang baru. Allah mengatakan, kalau yang pertama saja Allah tidak capek, bagaimana mungkin kita menerima dan meragukan adanya ciptaan yang baru berikutnya. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Allah menciptakan manusia beda dengan makhluk-makhluk yang lain, beda dengan hewan, beda dengan binatang, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan manusia. Kalau kita bisa lihat belah dadanya, maka di dalam dadanya itu adalah Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau kamu tidak percaya aku cinta padamu, belahlah dadaku, itu pasti tidak benar. Karena kalau kita belah dadanya manusia, yang ada adalah Allah. Itulah aslinya. Ya. Kalau dia mengatakan ada orang lain dalam dadanya ketika dibelah, maka itu menunjukkan yang bersangkutan telah syirik namanya. Menduakan Allah, menempatkan sesuatu yang lain di dalam jiwanya, sementara yang berhak menduduki singgasana jiwa manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bisa kita menelusuri lebih dalam, maka jiwa manusia itu akan melakukan penolakan kepada selain Allah dengan kata-kata ini. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa baca apa namanya? Bisa baca ini apa namanya? Kaligrafi. Ini bacanya adalah a'udzu billahi. A'udzu billahi mina asyaitan. A'udzu billahi minasyaiton ar-rajim. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Dada manusia itu sebetulnya takut, tidak ingin ada yang lain dalam dirinya selain daripada Allah. Selain daripada Allah dalam diri manusia, hakikatnya adalah syaitan yang membawanya. Ya, itu adalah syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisik-bisikkan dalam diri manusia. Jadi segala sesuatu yang selain Allah dalam diri manusia, hakikatnya syaitan. Karena selain Allah, hakikatnya adalah syaitan. Kalau menempati
singgasana jiwa manusia. Walaqad khalaqnal insana. Sungguh kami yang menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana. Allah mengatakan, Anda mengklarasikan, ini adalah pernyataan, ini namanya proposisi. Dan sungguh kamilah yang menciptakan manusia. Khalaqna tadi, berarti keluar dari yang lama ke yang baru, atau keluar dari tidak ada menjadi ada. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu, dan kami tahu. Wa na'lamu, dan kami tahu. Ma apa-apa tuwaswisu yang dibisik-bisikan, diwaswaskan bihi dengannya nafs jiwanya. Jadi apa yang terbisikkan dalam jiwa kita itu Allah tahu. Tuwaswisu bihi nafs. Biasanya apa yang ada dalam bisikan hati kita? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pengaruh jin dan manusia. Makanya terakhir surat An-Nas juga isinya apa? Isinya adalah isti'adah, berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr. Jadi ada syarr. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah mengatakan, kami yang menciptakan manusia dan kami tahu, kata Allah, ma tuwaswisu bihi nafs, apa yang terbisikkan di dalam benak mereka yang ada dalam jiwanya. Kenapa? Wa nahnu, karena kami dekat. Karena kami akrab, lebih dekat. Akrab, lebih dekat, bahkan paling dekat. Ilaihi, kepadanya, min, ketimbang hablil warid. Kamilah, kata ayat ini, yang lebih dekat. Kami yang lebih dekat, jadi akrab di sini, kami yang lebih dekat. Nah, kenapa menggunakan kata kami? Karena ada keterlibatan pihak lain. Ingat, Allah, kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak ciptakan semuanya. Maka menggunakan kata nahnu di sini melibatkan Allah, malaikat, dan nabi. Sebagaimana dalam kata-kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, daripada urat leher mereka. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher mereka. Lalu pertanyaannya sekarang, jemaah sekalian berbahagia, bagaimana tuh urat leher? Ini hanya perumpamaan saja, lihat ini. Ya, jadi kita lihat di sini, Bapak bisa lihat di dalam gambar ini. Ini adalah dua urat. Ya. Kalau dikatakan kami ada di sini, apa yang ada di sini? Kan tenggorokan. Tenggorokan inilah sebetulnya adalah rahasia kehidupan manusia. Dengan tenggorokan, sesuatu yang tadinya di luar menjadi masuk. Dengan masuk, menjadilah manusia, menjadi tubuh, menjadilah jasmani, menjadilah darah, daging, dan tulang. Menjadilah energi, menjadilah kehidupan, menjadilah gerak. Ya. Dengan asupan makanan, kemudian makanan itu datang ke otak. Otak bekerja, mendapatkan perintah dari akal. Allah mengatakan, ini adalah berada di antara dua urat leher manusia ini. Tenggorokan kita. Jadi tenggorokan kita luar biasa. Adalah representasi daripada kehidupan, dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan Allah, karena Allah adalah Al-Hayyu. Jadi Allah memompahkan kehidupannya kepada kita secara fisik melalui tenggorokan kita, tapi juga secara psikis. Makanan masuk melalui tenggorokan, dan perasaan keluar melalui tenggorokan. Kenapa? Kita berbicara melalui tenggorokan. Ketika kita menderita, kita mengatakan saya menderita. Dengan apa kita menggunakan saya menderita? Melalui tenggorokan. Semua yang ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, kita ucapkan keluar. Melalui apa yang disebut dengan kata, melalui yang disebut dengan lafaz, melalui apa yang disebut dengan kalimat-kalimat. Itu adalah dari tenggorokan manusia. Ceramah, pidato, dakwah, tabligh, semuanya keluar melalui tenggorokan. Maka jemaah sekalian, kalau orang memprovokasi orang, pasti provokasinya melalui tenggorokan. Dan kalau orang memprovokasi orang melalui tenggorokan, berarti telah menyalahgunakan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Maka provokator bukan hanya mengkhianati orang lain, tetapi juga mengkhianati dirinya sendiri. Provokator kan mengadu domba orang supaya ribut, supaya kacau. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu tadi, hablul warid. Maka Allah mengatakan, kami lebih dekat. Kenapa tadi? Karena ada kehidupan. Min hablil warid, dari
urat leher mereka. Jadi kata urat leher di sini jemaah sekalian adalah bisa bermakna lahir, bisa juga bermakna batin. Apa itu makna batinnya? Jemaah sekalian, Allah mengatakan kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan padanya ruhku. Jadi pekerjaan meniup. Kalau kita meniup lewat apa? Juga lewat tenggorokan. Jadi lewat tenggorokan. Dan ternyata hidup kita, sehingga kita berkata saya, aku, kita berkata saya beriman atau tidak beriman, itu adalah melalui nafas yang keluar masuk di dalam tenggorokan kita. Min hablil warid. Maka jemaah sekalian terbahagia karena Allah lah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah yang berikan kepada kita rezeki dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, termasuk kurma-kurma tadi yang bertandan-tandan dengan mayang yang bersusun-susun. Allah memberikan kepada kita air, Allah memberikan kepada kita pohon. Maka dosanya umat-umat sebelumnya karena Allah berikan kepada mereka air, tetapi mereka menyembah air. Allah berikan kepada kita pohon-pohon sebagai rezeki, mereka menyembah pohon-pohon. Seperti Ashabul Aika tadinya. Mereka menyembah air seperti yang dilakukan oleh Ashabul Rasi tadinya. Allah SWT lah yang menyebabkan semuanya menjadi ada. Maka kemudian karena kita ada melalui ilmunya Allah, maka Allah juga selalu mencatat seluruh amal perbuatan kita yang kemudian diwakilkan itu kepada malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, disebut dengan Raqib dan Atid. Iz yatalaqal mutalaqqiyan. Tidak ada di antara kita yang luput dari catatan. Yatalaqqa. Selalu yatalaqqa itu menjumpai kita. Selalu berada bersama kita. Yang kata-kata liqa. Yatalaqqa. Selalu menjumpai kita. Menjumpai artinya apa? Merekam. Ya, merekam, merecording. Apa al-mutalaqqiyan? Siapa yang merecording itu? Dua pencatat. Dua recorder. Dua pencatat, dua perekod, dua perekam. Mutalaqqiyan. Dari mana? Anil yamin, ada di sebelah kanan. Maksudnya apa kanan di sini? Bermakna kebaikan. Wa anis shimal, dan juga bermakna shimal artinya kiri, bermakna keburukan. Qaid itu artinya duduk, menungguin kita. Ya, qaid itu dari kata qada yaqulu, qaid itu duduk terus-menerus di sana. Tidak pernah tidak bersama dengan kita. Jadi Allah menggunakan tadi kata-kata nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di sana ada Allah, di sana ada malaikat, di sana ada Rasulullah. Karena apa? Karena kita baca innallaha wa malaikatahu. Jadi sudah mutalaqqiyan di sini adalah juga malaikatnya. Bahkan bisa juga mutalaqqiyan di situ, di sini adalah juga manusia-manusia suci. Apa sebabnya? Mereka nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya talaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimal. Qaid, dia duduk di sana. Dia berada di sana terus-menerus. Qaid. Dia bersama kita di sana. Anis shimali, anil yamin, dan dia qaid, duduk. Tak pernah tidak di sana mencatat kita. Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak tercatat, tidak terekam. Ma yalfizu min qaulin, karena Allah begitu dekat daripada urat leher kita. Seperti kita tunjukkan tadi, kehidupan kita itu adalah tenggorokan kita. Kemudian Allah menyimpan di sana malaikat kanan dan kiri kita. Sehingga apa yang terjadi? Yalfizu. Ma yalfizu. Ingat tadi tenggorokan? Maka yalfizu dari kata lafaz. Ini kata lafaz. Ya. Lafaza yalfizu. Melafazkan. Melafazkan itu artinya mengucapkan. Ya, mengucapkan sesuatu namanya melafazkan. Ya, jadi ma yalfizu. Apa saja yang dilafazkan dari perkataan. Jadi setiap lafaz min qaulin dari perkataan. Jadi yang namanya perkataan itu terdiri dari beberapa lafaz. Karena kalau kita berkata harus mengucapkan beberapa huruf. Satu huruf itu harus keluar dari tenggorokan. Peristiwa keluarnya huruf-huruf dari tenggorokan namanya lafaz. Ma yalfizu min qaulin. Tidak ada satu pun daripada lafaz kita dari kata-kata. Jadi bukan hanya kata, qaul itu perkataan. Tetapi huruf. Tidak ada satu huruf
yang keluar daripada tenggorokan kita illa kecuali ladaihi padanya. Jadi setiap huruf ada penjaganya, yaitu raqibun wa atid. Raqibun wa atid. Raqibun wa atid. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini kalau kita beriman, beragama, berquran, harusnya berhati-hati kalau berbicara. Kita boleh menyampaikan kebenaran agama kita, tapi kita harus menghormati orang lain untuk meyakini kebenarannya. Sehingga kita tidak boleh merendahkan orang lain dan kebenaran yang diyakininya. Kita sudah berkali-kali menyampaikan Al-Quran, tidak boleh kita merendahkan bahkan apa yang mereka sembah. Tadi kita lihat, ada pohon yang mereka sembah, tapi kita tidak diperintahkan untuk pergi menebangnya. Mereka juga menyembah misalnya mata air tadinya, seperti As-Sawur Rasi, tapi kita tidak diperintah untuk pergi mengotori air itu. Kita mengatakan secara pemikiran kita itu salah, tetapi keyakinan kita akan kesalahan mereka tidak lantas kita kemudian memaksakan pendapat itu kepada mereka, untuk memaksa mereka untuk mengatakan itu salah, dan bahkan kemudian merendahkan apa yang mereka anggap salah itu. Apa yang kita anggap salah dan mereka anggap benar itu. Karena kalau itu terjadi ketegangan demi ketegangan. Terjadi ketegangan di antara masyarakat kita. Ingat Mas Kian serbahagia, tidak ada negara manapun di dunia yang sebetulnya tidak kompleks. Bukan hanya saudara-saudara kita di Singapura yang kompleks, yang rumit, karena multi ras, multi suku, multi agama, tetapi hampir seluruh wilayah di dunia sebetulnya. Ya, kita di Indonesia juga walaupun mayoritasnya Islam, tapi di dalam pikirannya masing-masing berbeda-beda. Di dalam masing-masing berbeda-beda, pikiran berbeda-beda. Ya, sama-sama Islam, tapi isi pikirannya berbeda-beda. Ya, hasrat politiknya berbeda-beda. Buktinya sama-sama satu organisasi misalnya, kayak bikin 2-3 partai yang berbeda. Kenapa? Karena artinya di dalam satu organisasi besar pun bisa melahirkan banyak sekali bentuk-bentuk hasrat-hasrat, keinginan-keinginan politik. Nah, artinya pluralitas, kebinekaan adalah sebuah realitas, sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Karena tidak bisa kita tolak, maka kita harus menerima dan menghargainya. Maka Allah mengatakan, ingat, hati-hati dalam berkata. Tidak ada satu kata, tidak ada satu lafaz yang luput daripada catatan Allah SWT, karena Allah menyimpan di kita pengawas, pencatat, namanya raqibun dan atidun. Jadi kalau biasa disebut dengan malaikat raqib dan atid, ya sebetulnya kata raqib itu adalah tugas. Raqib itu artinya mengawasi. Raqib itu mengawasi. Sedangkan atid artinya selalu siap. Jadi atid itu selalu siap setiap saat. Kita bisa lihat pengertian atid di sini. Kita bisa lihat pengertian atid di berikut ini. Nih. Kita ambilkan dari website yang gampang diakses ini, dari dutaislam.com. Oh, ini adalah pengertian yang umum, bukan pengertian satu kelompok tertentu. Kata atid, ini atid merupakan kata benda yang mengandung arti pelaku. Pelaku berarti isim fa'il namanya. Ya, kata benda dari kata kerja, sehingga disebut dengan isim fa'il. Artinya kalau isim fa'il berarti aslinya dari fi'il, namanya isim fa'il. Berasal dari atuda ya'tudu. Ini atuda ya'tudu kata kerjanya. Atuda ya'tudu atadan wa i'tadatan. Yang berarti tahayya wa hadara. Siap. Tahayya itu selalu siap. Sedia dan selalu hadir, tidak pernah tidak hadir. Atau berada di tempat, selalu ada di tempat. Tadi ingat kata-kata qaid, ini tadi al-qaid. Al-qaid itu adalah mirip dengan al-atid. Jadi al-atid ini selalu siap, al-qaid nungguin kita di sana. Jadi al-atid berarti pelaku yang selalu siap, selalu sedia, selalu berada di tempat. Bentuk jamaknya atau aid. Ini atau aid. Ibnu Zakaria, pengarang Mujam Maqis al-Lughah, Maqis al-Lughah, menulis bahwa kata atat ini atat menunjuk kepada arti al-hudur wal qurb, hadir dan dekat. Al-hudur, hadir, wal qurb, dekat. Dari hudur dan qurb, hadir dan
hadirnya bukan hadir begitu saja, tapi dekat tanpa bisa disekat. Sedangkan al-atid berarti al-hadir wal muaddu, hadir dan selalu siap di tempat. Muaddu itu siap di tempat dan yang disiapkan. Al-Asfahani dalam ini Al-Asfahani dengan bukunya dengan yang apa namanya istilah-istilah yang asing dalam Al-Quran mengatakan bahwa al-atad berarti iddiqar asyai' qablal hajat ilaih, menabung, addiqar, menabung sesuatu sebelum dibutuhkan. Artinya sudah ada sebelum dibutuhkan, begitu dibutuhkan tidak perlu cari, kenapa sudah ada. Nah, begitulah juga dengan atid, malaikat atid. Nah, jemaah sekalian, itulah. Jadi ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar dari perkataan kita, keluar dari tenggorokan kita, kecuali bahwa padanya ada pengawas. Jadi jemaah sekalian ingat, setiap huruf, setiap kata, setiap lafaz itu ada penjaganya. Jadi kita tidak boleh asal berbicara. Kita harus benar-benar mampu mengendalikan kata-kata kita. Jemaah sekalian, kalau kuda saja itu harus dikendalikan dengan diikat mulutnya. Itu kan kuda supaya bisa dikendalikan diikat mulutnya. Sedangkan kalau kuda itu lepas, kan tidak ada dampaknya bagi manusia. Lepas ya masuk ke hutan. Tetapi kalau kata-kata lepas dari tenggorokan dan tidak terkendali, itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Bisa melahirkan perpecahan, perseteruan. Bisa dua orang yang berdekatan tiba-tiba ribut. Bisa suami istri tiba-tiba berkelahi, bertengkar. Kenapa? Karena kata-kata. Itulah sebabnya agama kita luar biasa. Sampai pada tingkat bersangka buruk saja sudah tidak boleh. Apalagi kalau sudah keluar, karena kalau sangka buruk muncul, nanti bicaranya pasti ghibah. Kalau selalu ingin bersangka buruk, pasti nanti kerjanya mencari-cari keburukan orang lain. Namanya tajassus. Sedangkan itu semuanya dicatat. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Umat Islam kalau benar-benar berquran, harusnya tidak memiliki sifat seperti itu. Karena setiap memiliki sifat seperti itu merugikan orang lain. Itulah sebabnya Allah mengatakan menggunjing, menggibah, dan tajassus sama dengan memakan daging bangkai saudara sendiri. Jemaah sekalian berbahagia. Dan nanti akan kita rasakan pada saat sakaratul maut. Ini perjalanan yang lengkap dalam cerita ini. Mulai daripada tadi pohon kurma, dari pohon kurma itu dimakan oleh orang tua kita, lalu kemudian berubah menjadi sel-sel. Jadi keluar dari tanah, masuk menjadi pohon kurma. Keluar dari pohon kurma, masuk dalam tubuh manusia menjadi sel-sel. Keluar dari sel-sel, masuk ke dalam rahim ibu kita. Keluar dari rahim ibu kita, masuk ke alam dunia. Keluar dari alam dunia, masuk ke alam barzah. Ini adalah prosesi keluarnya manusia dari alam dunia ke alam barzah. Keluar dari alam dunia, masuk ke alam barzah. Inilah peristiwa yang paling berat. Ini disebut dengan sakratul maut. Dan ini yang kita bicarakan pada ayat berikutnya, ayat surat Saf, surat Qaf ayat 19. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Artinya benar-benar kita akan sampai ke sana, bukan main-main, bukan hanya sekedar halusinasi, tapi benar-benar kita akan sampai pada peristiwa seperti itu yang digambarkan oleh pelukis dengan seperti ini. Mengibaratkan kita tiba-tiba keluar dari tubuh kita seperti ini. Dengan penuh dengan ketakutan, lihat wajahnya nih. Ya. Jadi kita tergeletak di sini pada saat sakratul maut, lalu kemudian kitanya, sayanya, akunya, yang selama ini berkata inilah aku, inilah rumahku, inilah mobilku, inilah pekerjaanku, inilah kerabat-kerabatku, sekarang tiba-tiba keluar meninggalkan sang tubuh tadi. Dan ini benar-benar terjadi. Dan kita tidak mungkin lari padanya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Padahal kita tidak akan pernah bisa lari daripadanya. Manusia selalu sibuk dengan dunianya. Manusia sibuk dengan dunia materinya. Kenapa? Seakan-akan dia mau lari daripada kematian. Wajahat sakratul maut. Sampai kemudian datanglah sakratul maut. Wajahat sakratul maut. Dan ini adalah kebenaran tadi, yang dikatakan sebenarnya kebenaran. Wajahat dan datanglah kepada kita sakratul maut.
juga Allah mewakilkannya kepada yang disebut dengan malaikat. Wajaat sakratul maut, malaikat datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Wajaat sakratul maut bil haqqi, dan ini adalah kebenaran, itu tidak bisa kita tolak. Ini kenyataan, fakta, sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran dengan kenyataannya dalam kehidupan kita. Al-Quran mengatakan ada sakratul maut. Sakratul maut adalah peristiwa berpisahnya manusia dengan dirinya sendiri. Tubuh manusia dengan jiwanya, itu adalah suatu kebenaran. Itu adalah kenyataan objektif. Wajahat sakratul maut bil haqq. Dan ini mas Kaiser bahagia, kita tidak bisa menolak itu. Kita tidak akan pernah bisa lari. Diceritakan dalam Al-Quran, coba kita lihat sini surat. Kita lihat surat 63, 62, surat 60, surat Al-Jumu'ah. Kita lihat di sini. Nah, Qul, katakanlah Muhammad, ini ayat 8. Al-Jumu'ah ini adalah surat yang ke-62, ayatnya 8. Qul, katakanlah, innal mautah, sesungguhnya al-maut, kematian, alladzi yang tafirru, kamu selalu lari minhu, daripadanya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata lari? Lari di sini bukan berarti lari seperti dengan kaki, tetapi kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan angan-angan kita tentang dunia, sampai kita lupa bahwa kita akan berjumpa dengan malakul maut. Kita lupa bahwa kematian akan datang kepada kita. Kita lihat, Bapak Ibu sekalian, perhatikan di Indonesia, dalam 2-3 hari terakhir ini 2 kali kecelakaan maut. Ya, 1 elf di Pantura, 7 orang meninggal dunia di tempat. Kemudian hari berikutnya terjadi kecelakaan bus wisata di Jawa Timur, 14 orang meninggal dunia pada saat yang sama. Padahal mereka meninggal dunia itu orang sehat, dia pergi berwisata, berlebaran dengan keluarganya. Tetapi jemaah sekalian, kembali dalam keadaan sebagai apa? Sebagai al-maut, sebagai mayat. Mereka tidak bisa, mereka tidak pernah nyangka kalau ini adalah Ramadan terakhir bagi dirinya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini adalah merupakan puasa terakhir bagi dirinya. Mereka telah merayakan lebaran dengan mengunjungi tempat wisata, dengan mengunjungi sanak keluarganya. Tetapi jemaah sekalian, dalam perjalanan itu, dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kematian datang kepada mereka. Di Pantura 7 orang meninggal di waktu yang sama. Di Jawa Timur 14 orang meninggal di waktu yang sama. Allah mengatakan, allati tafiruna min, yang kamu lari daripadanya, fa innahum mulaqikum. Kamu lari kemanapun pasti akan menjumpai kalian. Fa innahum mulaqikum, pasti akan menjumpai kalian. Kematian akan datang. Summa turadduna ila alimil ghaib. Ketika sudah kematian datang, kalian bagi orang yang ditangkap, yang dikembalikan kepada Allah. Summa turadduna, akan dikembalikan kepada siapa? Alimil ghaib, kepada Allah yang mengetahui yang ghaib. Wasyahadah. Baru kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu kemudian Allah menyampaikan kepada kalian apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Jadi cuma sekian sebagai kita tidak bisa lari daripada kematian itu. Seandainya kita bersembunyi pun pasti akan datang kepada kita. Kita misalnya surat An-Nisa. Seandainya kita bersembunyi di mana? Di benteng yang kuat. Surat An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu, kemana saja kamu pergi atau di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, pasti kematian al-maut akan datang kepada kalian. Yudrikumul maut. Yudrikumul maut, pasti kematian akan menjumpai, mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian semuanya berada di dalam benteng buruj musyayyadah yang sangat kuat. Walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng, dalam gua yang sangat kuat. Yang kalau dibom dengan bom atom pun juga tidak akan hancur, tetapi kematian tetap akan datang ke sana. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jadi cuma sekian sebagai kita tidak bisa lari daripadanya. Kemanapun kita pergi, Allah akan mengutus kepada kita wakil. Wakil siapa? Wakilnya Allah. Yang disebutkan di dalam surat 32. Ayat 11.
Qul, katakanlah Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Malakul maut pasti akan mewafatkan kalian. Malakul maut, malaikat maut pasti akan mematikan kalian. Alladzi wukkila bikum, yang Allah wakilkan kepada kalian. Summa, kemudian ila rabbikum turja'un, kepada Tuhanlah kalian dikembalikan. Jadi kita tidak bisa lari, Bapak Ibu sekalian. Ini makanya dikatakan di sini wajaat sakratul maut. Pada akhirnya datanglah sakratul maut kepada kita. Dan itu adalah suatu kebenaran, suatu kenyataan, sesuatu yang objektif. Zalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian itu kalian kunta tadinya pengen lari daripadanya. Kunta tadinya minhu, daripada kematian ini kalian pengen lari. Padahal kita tidak mampu lari daripadanya. Bahkan setelah kematian datang pada setiap orang di antara kita, ujung kehidupan dunia ini adalah kehancuran. Ketika trompet itu dibunyikan, sirine itu dinyalakan, maka sirine itu atau trompet itu adalah tanda bahwa semuanya akan berakhir. Wa nufikha fis suri, pada akhirnya semuanya akan selesai. Wa nufikha, ditiuplah fis sur, pada trompet. Kenapa menggunakan kata nufikha di sini, tiup? Karena jemaah sekalian berbahagia, Bapak bisa lihat kalau kita ingin menyalakan api, biasa Bapak Ibu yang masih dulu menggunakan kayu, kalau kita dulu menyalakan api dengan kayu, kita nyalakan kayunya itu ditiup biar keluar nyala. Kan kayunya itu bara, berbentuk bara. Supaya keluar nyala api ditiup. Setelah apinya kita butuhkan dimatikan, ditiup lagi kembali. Nah, kita dilahirkan dalam keadaan ditiup, dan semuanya nanti akan berakhir juga dengan sebuah tiupan. Wa nufikha fis sur. Tadi yang ada hanya kayu. Tiba-tiba keluar api daripadanya setelah kita tiup. Apinya membakar, apinya panas, apinya bisa membuat nasi kita menjadi matang. Beras bisa menjadi matang, bisa dimakan. Begitu kita tiup kembali apinya, hilang. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Dan begitu semuanya sudah selesai, itulah suatu hari yang diancamkan, dijanjikan kepada kita. Al-wa'id artinya dijanjikan sebagai sebuah ancaman bagi kita yang kita tadi ingin lari daripadanya, yang kita seakan-akan menolak keberadaannya, menolak kedatangannya, padahal itu adalah suatu yang nyata adanya. Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa teringat kembali kepada hakikat kehidupan kita dengan ayat-ayat tadi. Terima kasih banyak. Walafumikum, yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. So ayat-ayat peringatan malam ini boleh ke Ustaz saya simpulkan bahawa kita ni ibarat dalam koma, yang mana semua benda berlaku tapi kita tetap berada dalam alam hakikat yang tak terpisah tadi. Dan ini rahsia kenapa malaikat-malaikat tadi sendiri pun daripada alam sana ke alam sini sentiasa berada dengan kita sebagai saksi-saksi Allah tadi, termasuklah para maksumin tadi. Barakallahu fi afwan Ustaz, beri pencerahan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi saya kira kesimpulan Pak Nur adalah sudah seperti yang kita bahas tadi. Cuma sekian berbahagia perlu kita sampaikan bahwa awal segala-galanya adalah satu titik. Titik Allah itu kita ibaratkan satu titik. Allah itu kita ibaratkan satu titik. Karena dia tunggal. Sederhana. Namanya dia adalah ahad. Dan keahadannya itu adalah bersifat basit, sederhana. Bahkan dia adalah sederhananya sederhana. Hakikat yang sederhana. Karena kalau kita dalam kehidupan berbicara sederhana, itu bukan sederhana dalam pengertian yang sesungguhnya. Masih banyak susunan-susunannya, masih banyak, masih ribet sebetulnya. Saya kita mengatakan bahwa kita memasak dengan makanan yang sederhana, ya tetap saja membutuhkan berbagai macam bumbu-bumbu misalnya. Masih membutuhkan beras dan semacamnya. Gandum. Jadi kalau kita mengatakan makanannya sederhana, sederhana di situ adalah sederhana dalam pengertian simbolik saja, bukan dalam pengertian hakiki. Tapi ketika kita mengatakan Allah itu adalah had dan dia adalah sederhana, maka sederhananya Allah adalah sederhana yang hakiki. Ibarat satu titik. Semuanya dari satu titik.
Ketika titik itu kita geser, lahirlah garis. Ketika garis kita geser, lahirlah bidang. Ketika bidang kita geser, lahirlah kotak. Kotak kita sebut dengan berdimensi 3. Ketika kotak kita geser, pasti akan melahirkan dimensi yang lebih banyak. Begitu seterusnya. Tapi kita tidak bisa menggambarkannya lagi karena kemampuan kita menggambar hanya pada dimensi 3 dimensi saja. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Maka semuanya bermula dari Allah, satu. Dan semuanya nanti akan kembali kepada yang satu lagi. Nah, jemaah sekalian terbaik. Karena Allah itu adalah Esa, maka kemudian Allah merepresentasikan dirinya kepada manusia suci juga berbentuk satu titik juga. Satu titik itu yang kemudian diletakkan pada huruf ba di awal bismillah, di awal semua surat dan di awal semua perbuatan kita, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, sebetulnya pada satu titik itu berkumpullah semua hakikat. Seperti yang dikatakan tadi Pak Nur, di situ berkumpullah manusia pertama di alam rohani, yaitu Ahmad Muhammad. Berkumpullah di situ juga manusia terakhir dari kalangan kita. Siapa manusia terakhir nantinya itu? Imam Zaman. Berkumpullah di situ para manusia suci. Berkumpullah di situ semuanya dari satu titik. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, hakikatnya hidup ini adalah titik-titik saja. Kita misalnya melihat daun-daun itu adalah kumpulan titik-titik. Kita melihat kupu-kupu terbang itu adalah kumpulan titik-titik. Titik-titik itulah yang merepresentasikan dirinya menjadi kupu-kupu. Supaya kita bisa melihat hakikat titik. Bukan hanya tertipu oleh kupu-kupunya sebagai satu keindahan hakiki. Keindahan hakiki bukan pada kupu-kupu, tapi pada titik-titik yang menyebabkan kupu-kupu itu menjadi indah. Berbahagia. Kalau ini semuanya kita titik, maka marilah kita benar-benar meniatkan hidup kita untuk sampai pada titik itu dan mempelajari rahasia titik-titik itu. Al-Quran datang adalah dalam rangka mengajarkan kepada kita hakikat dan rahasia daripada titik itu. Itulah sebabnya ayat pertama di setiap surat-surat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintah Allah di surat Al-Alaq pertama kali adalah menggunakan supaya kita mencari rahasia ba itu. Iqra bih. Bacalah dengan mengetahui rahasia pada bih. Iqra bismi rabbika. Jadi bacalah. Itulah yang sebetulnya tujuan pendidikan, tujuan pengetahuan. Teknologi turunan daripada sains. Sains bukan yang paling tinggi sebetulnya. Sains itu adalah turunan daripada pengetahuan. Pengetahuan yang sifatnya materi adalah turunan daripada pengetahuan yang sifatnya non-materi. Pengetahuan yang non-materi hakikatnya turunan daripada pengetahuan hakikat. Jadi semuanya bermula dari pengetahuan hakikat dan semakin ke atas, semakin meliputi tapi semakin sederhana. Maka titik meliputi segala-galanya karena titik adalah tunggal dan sederhana. Terima kasih. Yang berikutnya lagi. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita selesai kita berdoa. Pertama kita doakan ibunda daripada jemaah kita, Ibu Andri yang sekarang lagi sakit. Kita doakan semoga Allah SWT berikan kesembuhan, yaitu ibunda yang bernama Ibu Norzen, ya, binti Syekh Muhammad Zain. Umurnya ibunda daripada Ibu Andri ini luar biasa. Sekarang sudah 93 tahun. Sekarang sedang sakit, kita nanti doakan. Dan juga kita doakan juga host yang paling istiqamah bersama dengan kita. Selalu ada, walaupun kita tahu beliau ini adalah sangat sibuk, beliau bekerja, pegawai negeri, tugasnya berat, suka keluar daerah, tapi hampir tidak pernah tidak bersama dengan kita, yaitu Ibu Dr. Sri Aryani atau Ibu Dr. Irin. Hari ini berulang tahun, kita doakan nanti semoga Allah SWT berikan selalu keberkahan dalam hidupnya, sehingga diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarganya juga menjadi keluarga yang sakinah, anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Sebelum kita berdoa, mungkin masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak sekalian berdoa. Tidak ada, Ustaz.
Kalau tidak ada berarti kita berdoa ya. Kita doakan orang tua daripada Ibu Andri ya. Dan kita doakan juga siapa tadi Ibu dokter ya yang sedang berulang tahun. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Kita doakan ibunda daripada Ibu Andri, seorang lagi namanya Ibunda Norzen binti Syekh Muhammad Zain. Norzen binti Syekh Muhammad Zain. Dan juga Ibu Dr. Sri Aryani, kita doakan semoga Allah berikan melalui yang terbaik kepadanya. Ala hadiniya wa likulli salihah bihaqqi Muhammadin wa alihi Muhammad. Secara khusus ya Allah kami berdoa kepadamu untuk ibunda kami yang tercinta, Ibunda Norzen binti Syekh Muhammad Zain, dan juga Ibu Dokter yang berulang tahun. Dan nanti kita juga doakan orang tua kita yang meninggal dunia, yaitu pertama adalah ibunda daripada Pak Rum yang meninggal minggu lalu, dan juga kita doakan juga ibunda daripada Mbak Dian, istri daripada Mas Hari. Kita punya jemaah tetap juga Pak Hari, Hartawan Hari Permadi. Kemarin ibu mertuanya meninggal dunia, kita doakan semoga Allah SWT terima di sisinya, diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Kami tahu kami berasal dari diri-Mu ya Allah. Kami tadinya tidak ada dan sekarang menjadi ada. Dan cepat atau lambat kami pasti akan kembali kepada-Mu ya Allah. Tapi kami tertipu oleh kehidupan dunia kami yang sifatnya sementara ya Allah ya Tuhan kami. Oleh sebab itu ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kami. Karena kalau bukan Dikau yang bukan Dikau kami, maka kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, masukkanlah kami pada setiap kebaikan. Yang kebaikan itu kami juga masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad ya Allah. Keluarkanlah kami dari seluruh bentuk keburukan. Yang keburukan itu kami juga keluarkan Muhammad dan keluarga Muhammad daripadanya. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami seperti mana hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad. Amin. Dan matikanlah kami seperti mana matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihi majma'in. Ya Allah Tuhan kami secara khusus memohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami untuk ibunda kami, Ibu Norshan binti Muhammad Zain yang sedang sakit ya Allah. Allahumma anta syafi la shifa illa min shifaik. Tidak ada penyakit kecuali pasti ada obatnya Allah. Dan setiap obat atau kesembuhan pasti berasal dari sisi-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu dengan keberkahan malam ini, dengan keberkahan ayat-ayat yang telah kami baca ya Allah. Berikanlah kepada orang tua kami, Ibunda Ibu Norshan binti Muhammad Zain ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Berikanlah selalu yang terbaik padanya ya Allah. Kirimlah malaikat untuk menghibur hati dan pikirannya. Mudahkanlah menjalani kehidupannya dalam kehidupan dunia ini. Dan akhirkan nanti kehidupannya dengan akhir yang baik ya Allah Tuhan kami. Berikanlah kesabaran kepada anak-anak dan keluarga yang ada di sekitarnya untuk merawat ibundanya ya Allah. Menjadikan ibunya sebagai pintu-pintu surga untuk masuk ke dalam sisi-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah untuk sahabat kami, jemaah kami, host kami ya Allah, Ibu Dr. Sri Aryani ya Allah, yang sedang berulang tahun, panjangkan usianya. Murahkanlah rezekinya, angkatlah derajatnya,
Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Jadikanlah anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah alam semesta ini selalu menjadi asbab kebahagiaan bagi dirinya, Allah Tuhan kami. Dan dekatkanlah hatinya kepadamu, ya Allah Tuhan kami. Kalau beliau salah di hari ulang tahunnya ini, Allah kami mohon kepadamu ampunlah kesalahannya. Maafkan khilaf dan alpanya. Kalau ada penyakit, ada musibah yang akan datang kepadanya, Allah kami mohon kepadamu angkat musibah dan penyakit itu, ya Allah. Ganti dengan hidayah, inayah dan taufik kepadanya. Kami mohon kepadamu, ya Allah, untuk orang tua kami, ya Allah. Ibunda daripada sahabat kami, jemaah kami, yaitu Bapak Rum Hussein, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Juga kepada orang tua daripada sahabat kami, jemaah kami, yaitu Ibu Dian, Mbak Dian, mertua daripada Mas Hari, hartawan Hari Permadi, ya Allah Tuhan kami. Allahumma ghafir lahuma, warhamhuma, wa'afihima, wa'fu anhuma, wa akrim nuzulahuma, wasi'alahuma, warfa darajatahuma, wa dakhil al jannata mal abrar, ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan keduanya. Maafkanlah khilaf dan alpanya. Terimalah keduanya di sisimu, ya Allah Tuhan kami. Mulia tempatnya di sana. Lapangkanlah kuburannya. Angkatlah keduanya di sisimu dengan derajat yang sebaik-baiknya. Masukkan keduanya ke dalam golongan para nabi dan rasul. Dan ya Allah kami, jadikanlah amal-amal yang ditinggalkannya menjadi amal jariah bagi keduanya. Suakanlah keduanya, Allah, di sana dengan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang kamu susulkan kepada keduanya, susulkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan abror, tawaffana mal abror. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang kami baca tadi ini, ya Allah, menyerap dan terserap dalam jiwa kami, ya Allah, membimbingkan kami dan tindakan-tindakan kami, ya Allah, dalam kehidupan ini, agar kami tidak tertipu oleh kehidupan yang sementara ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, pada doa kami, ijabahlah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu Dokter. Selamat ulang tahun sekali lagi. Terima kasih Ustaz.